Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya jika di-share dulu. Terima kasih, tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 21941. Bab 2194. Jiang Chen tiba. Keras kepala Su Huanzhen tidak bisa dicegah oleh siapapun. Dia tahu betul mengapa para eksekutif datang kepadanya hari ini. Senyumnya semulus sebelumnya. Sekte Kepala, tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan. Bahkan jika kita tidak akan bersekutu dengan Sekte Yuskaislet besar, kita harus memiliki rencana kita sendiri, kan? Dunia di luar menjadi gila. Kami kalah dengan menjadi begitu tertutup, desah salah seorang penatua. Su Huanzhen melirik kepala pengadilan Xia. Bagaimana menurutmu, kepala pengadilan Xia? Dia masih menghormati Su Huanzhen dengan adil. Anda harus memiliki alasan untuk tetap tinggal, kepala sekte, jawabnya dengan serius. Dunia hanyalah tempat yang melahirkan kecemasan dalam diri kita semua. Ini meredakan kedua sisi perselisihan. Su Huanzhen tersenyum dengan tenang. Aku mendengar seekor magpie bernyanyi di luar kediamanku hari ini. Sesuatu yang baik mungkin terjadi pada kita segera. Saya tidak menunjukkan inti masalahnya karena saya ingin Anda semua tenang dan menganalisis situasi. Tetap saja, jika kamu berdiri teguh dalam keyakinanmu bahwa ekspansi lebih baik, maka izinkan aku menjelaskannya sendiri. Semua orang diberi energi sesaat. Apakah kepala sekte ingin memperluas atau tidak, dia setidaknya mengungkapkan sikapnya. Apakah Anda mendengar sesuatu dari Istana Velurium selama 10 tahun terakhir? Tanya Su Huanzhen. Tidak, istana tidak pernah mengomentari perilaku kita. Itu mungkin berarti persetujuan diam-diam, bukan? Jika faksi domain manusia dikonsolidasikan, kita akan lebih bersatu daripada sebelumnya dalam perlawanan kita terhadap Demonkin, tentu saja. Seorang penatua bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah menanggapi pertanyaan Su Huanzhen. Istana Velurium tidak jelas, untuk sedikitnya, jawab kepala pengadilan Xia. Sampai taraf tertentu, mereka telah menyetujui ekspansi faksi lain. Senyum Su Huanzhen sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Fraksi apa yang berhubungan baik dengan Istana Velurium? Istana Pil Regal harusnya satu, iya. Sekte Skysword juga, dan kami di pengadilan Cicada Surga. Sekte Dewa Bulan di utara juga, mungkin, karena Su Kingxuan. Petik 2. Bukankah ini semua berhubungan baik dengan Istana Velurium? Su Huanzhen menggelengkan kepalanya. The Skysword Sect dekat dengan Jiang Chen karena alasan tidak langsung dan kecenderungan para pemimpinnya. Hal yang sama berlaku untuk kita. Sekte Dewa Bulan, ya, pertengkaran mereka dengan ayah Jiang Chen berarti mereka tidak benar-benar dekat sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan ekspansi sembarangan. Petik 2. Semua orang takjub akan hal ini. Yang paling dekat adalah Gunung Pivot Suci dan faksi Coiling Dragon, serta Regal Pil Palace. Apakah faksi ini diperluas? Petik 2. Pertanyaan Su Huanzhen selanjutnya membungkam pendengarnya. Mereka tidak melakukannya. Coiling Dragon, Void, Secret Pivot Mountain, tidak ada yang bergerak sedikitpun. Sebagai faksi Velurium Palace, mereka seharusnya mendapat dukungan kuat dari kepala sekolah mereka untuk melakukannya. Istana Regal Pil juga tidak berkembang secara sukarela, meskipun beberapa faksi di sekitarnya telah bergabung. Karena hubungannya yang terkenal dengan Istana Velurium, tidak ada yang berani mendapatkan sisi buruknya. Bukan berarti Istana Pil Regal tidak bisa berurusan dengan pengganggu pemberani sendiri, hari ini. Apakah faksi-faksi terdekat ini mengisyaratkan sikap Istana Velurium? Aku tidak yakin, Su Huanzhen menghela nafas. Itulah yang dikatakan instingku kepadaku. Jika Anda keluar dan mengambil alih wilayah, lalu bagaimana? Tuan Muda Jiang Chen dapat membalikkan itu dengan mengangkat satu jari. Jika penaklukan yang keterlaluan ini tidak berarti apa-apa pada akhirnya, mengapa kita harus mengerahkan upaya untuk sesuatu yang begitu sia-sia? Petik 2. Semua orang tenggelam dalam pikiran. Mereka tetap agak tidak yakin, tetapi kata-kata Su Huanzhen masuk akal. Saya menerima surat beberapa tahun yang lalu dari Daoist Pivot. Dia tidak menyebutkan ekspansionisme, tetapi memuji peraturan saya tentang bawahan dan posisi konservatif. Anda semua harus tahu tentang pendapat Tuan Muda Jiang Chen tentang Daoist Pivot, ya. Petik 2. Ini bukti yang cukup meyakinkan. Faksi yang telah berkembang hanya menunjukkan keburukan mereka di hadapan Tuan Muda Jiang Chen saat itu, kepala pengadilan Xia mendesah pelan. Para tetua merasa keringat dingin menetes di punggung mereka. Apakah Tuan Muda Jiang Chen mengamati sifat asli dari semua dalam wilayah manusia? Jika demikian, maka sekte-sekte yang telah berkembang dengan aneh semuanya bodoh. Kearifan keputusan Sekte Cicada Surgawi bersinar di tengah semua kekacauan. Seorang penatua datang untuk menyela pembicaraan dengan tergesa-gesa.
Kepala sekte, para tetua, katanya dengan sungguh-sungguh, formasi di perbatasan kita bereaksi intens. Saya percaya banyak ahli ada di kita. Tolong beri kami pesanan kami, sekte kepala. Petik 2, alis Su Huanzhen terangkat. Dia tidak suka mencari masalah, tetapi dia tidak takut ketika harus menemukannya. Pengadilan surgawi surga selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, namun orang-orang ini berani mengganggu kita. Apakah mereka menganggap saya tidak mampu membunuh? Apakah Anda memiliki informasi tentang faksi apa ini? Dia menjadi marah. Tidak ada apapun, sekte kepala, tetapi mereka sangat kuat. Su Huanzhen menjadi muram. Pakar tidak dikenal. Dalam iklim saat ini, itu berarti masalah besar. Jaga agar seluruh sekte waspada. Kami siap bertarung. Dia berdiri pada saat yang sama ketika dia memberikan perintah ini. Ayo, mari kita pergi menemui mereka. Saya ingin melihat siapa sebenarnya itu. Apa? Bisakah mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Petik 2. Kepala sekte dan eksekutifnya terbang ke perbatasan dengan gusar. Namun, tawa hangat mencegat mereka di tengah jalan. Bagaimana kabarmu hari ini, sekte kepala Su? Suara itu sepertinya puluhan ribu mil jauhnya, namun lebih dekat dari sebelumnya. Su Huanzhen berkedip, lalu sedikit berwarna. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setengah senyum bermain di sudut mulutnya. Lupakan, dia melambai ke eksekutif. Mereka sudah ada di sini. Siapa itu? Para eksekutif terkejut karena seragam. Jangan khawatir, mereka ramah. Keluarkan dupa. Arai dirimu untuk menerima Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2, Tuan Muda Jiang Chen. Setiap pendengar dari keempat kata ini merasakan kejang jantung mereka. Seseorang sehebat yang datang ke Istana Cicada Surga untuk berkunjung. Itu adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Sejak naik tahta Istana Velurium, Tuan Muda belum mengunjungi faksi selain Regal Pil Palace. Comments for Chapter 21941. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2195. Bab 2195. Fonsatet Sky Soarers Nonsense. Terlihat dalam cahaya itu, pengadilan Cicada Surgawi benar-benar memerintahkan banyak rasa hormat. Kapal udara Jiang Chen mendarat di pintu masuk pengadilan pada saat berikutnya. Semua eksekutif maju untuk menerimanya, gembira dan gembira saat kedatangannya. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit cemas. Pemuda legendaris ini telah lama menjadi ikon publik domain manusia. Bahkan orang-orang yang relatif penting ini menyambutnya dengan cara yang memuja. Jiang Chen jauh di atas mereka dalam kekuatan dan prestasi, seseorang yang begitu tinggi sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk mendekat. Heh, bagaimana kabarmu, sekte kepala Su? Pria muda itu turun dari airboat. Yang mulia Sky Soarer mengikuti tepat di belakangnya. Di belakangnya ada beberapa pengikut, serta Wang Suetong. Dia tidak membawa semua bawahannya, karena Jiang Chen tidak ingin membuat Istana Cicada Surgawi merasa tertekan. Ya, mereka ada di sini untuk mengasimilasi faksi, tetapi dia ingin mengambil metode yang lebih lembut. Su Huanzhen juga maju ke depan. Baik sekali, terima kasih. Anda telah meningkatkan jumlah yang luar biasa lagi sejak kami terakhir bertemu, Tuan Muda Jiang Chen. Saya jauh di bawah Anda sekarang. Petik 2, Jiang Chen terkekeh. Dia menyukai Su Huanzhen sejak awal. Dia adalah orang yang telah membimbingnya ke Myriad Abyss, karena situs formasi transportasi kuno telah berada di wilayah Celestial Cicada Court. Untuk ini dan tindakan masa lalu lainnya, dia merasa berhutang budi padanya. Juga formasi transportasi tetap dengan pengadilan Cicada Surgawi masih. Sementara dia bertukar kebaikan dengan Jiang Chen, Su Huanzhen memperhatikan pria tua di sisinya menatapnya dengan cara yang aneh. Sulit untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana, tetapi entah bagaimana rasanya kasar. Namun demikian, tidak ada orang yang berdiri di sisi Jiang Chen bisa menjadi manusia biasa. Meskipun Su Huanzhen tidak senang, dia tetap diam tentang masalah ini. Jiang Chen memperhatikan perubahan suasana hatinya. Dia berdeham, lalu dengan keras menyatakan, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Venerated Sky Soarer, senior. Sekte Kepala Su, senior ini adalah orang yang sangat penting. Anda harus memperkenalkan diri dengannya. Petik 2. Pada saat yang sama, dia menyikut Yang Mulia Sky Soarer dengan sikunya. Sky Soarer, ini adalah kepala pengadilan Cicada Surga, Su Huanzhen. Dia kekasih Daoist Pifou, dengan cara berbicara. Petik 2. Jantung Su Huanzhen sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang menunjukkan kisah antara dia dan Pifou. Dia sebenarnya agak senang. Baik dia dan dia telah menjadi individu yang menonjol dalam wilayah manusia dan emosinya lama terkendali. Tetapi dia hanya menyembunyikan kasih sayang mudanya di lubuk hatinya, dan itu tetap ada sampai hari ini.
Yang Mulia Sky Soarer terkekeh, lalu memutar matanya. Tidak perlu menyebutkan pivot. Saya tidak ingin mencuri wanita itu, oke. Jangan salah paham dengan saya. Petik 2. Orang tua itu menganggap dirinya pintar dalam memahami apa yang dimaksud Jiang Chen, tetapi deklarasi itu memalukan dalam dirinya sendiri. Gelombang keheningan yang membingungkan dan tatapan aneh muncul di antara kerumunan. Jiang Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, Anda adalah seorang kultivator kuno yang telah melihat melalui kekesalan dunia fana sejak lama. Dia berbalik ke Su Huanzhen, sekte kepala Su, Yang Mulia Sky Soarer sedikit naif. Dia tidak hebat dalam interaksi sosial, jadi mohon alasan kurangnya kesopanannya. Namun, saya harus menyebutkan bahwa dia kemungkinan besar sangat terkait dengan pengadilan Cicada Surgawi. Petik 2. Venerated Sky Soarer menjadi tidak bahagia. Apa maksudmu? Sangat mungkin. Kami tentu, mutlak, dan pasti terkait. Petik 2. Pasti terkait. Semua orang berkedip karena ketidaktahuan. Bagaimana hubungan mereka dengan orang tua ini? Sekarang dia berbicara tentang bidang keahliannya, Venerated Sky Soarer menjadi agak bersemangat. Dalam perjalananku ke sini, aku melihat formasi dirimu sendiri. Cara mereka dirancang dan diatur menunjukkan bahwa Anda pasti bagian dari warisan sekte kami. Tetap saja, metode yang kamu gunakan, level skill yang dipajang, itu hanya. Orang tua itu tampaknya bertekad untuk membuktikan Jiang Chen salah dalam hal kurangnya keterampilan sosialnya. Dia menggigit lidahnya pada kritik terbuka yang akan dia ucapkan. Katakan saja pikiranmu, adalah giliran Jiang Chen untuk memutar matanya. Lagi pula kau seorang Leviathan kuno. Tidak ada yang akan peduli apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau melebih-lebihkan. Petik 2. Venerated Sky Soarer tampak masam. Baik-baik saja maka, cara pembentukan formasi itu terlalu kasar. Siapapun yang melakukan pekerjaan tidak kompeten terus-menerus. Petik 2. Kata-kata ini memang menghina. Setiap eksekutif di pihak Su Huanzhen menjadi jengkel. Orang tua itu adalah tuan muda teman Jiang Chen dan seorang senior, ya, tetapi apakah dia datang hanya untuk mengejek dan meremehkan? Tidak bisakah dia menawarkan saran yang lebih konstruktif? Yang Mulia Sky Soarer tidak berpendapat bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia mulai menjalankan mulutnya. Misalnya, formasi tepat di sebelah kami seharusnya memiliki 7 pukulan secara horizontal dan vertikal. Tetapi hanya ada 3 dan 4. Beberapa pria hanya melakukan setengah pekerjaan, lalu menyebutnya sehari. Dan mengapa guratan-guratan ini diukir dengan tidak rata? Apakah ketua formasi bertanggung jawab kelaparan setengah waktu? Jalur di sana seharusnya menghubungkan hanya satu simpul ke simpul lainnya. Konjungsi yang sederhana dan mudah, tetapi Anda telah menambahkan 6 node tanpa alasan. Ini adalah perilaku berlebihan tingkat tertinggi, seperti melepas celana Anda setelah kentut. Dan di sini juga. Venerated Sky Soarer sangat terlibat sehingga dia benar-benar asyik dalam pidatonya. Dia mengayun-ayunkan lengannya, menyebabkan ludah terbang di mana-mana dalam proses. Fakta bahwa wajah para eksekutif pengadilan surgawi Cicada sama hitamnya dengan panci besi benar-benar menghindarinya. Namun, Jiang Chen dengan penasaran tidak menghentikan omongan lelaki tua itu. Beberapa eksekutif dengan sekering yang lebih pendek hampir akan meledak. Untungnya, Su Huanzhen cukup terkendali untuk mendengarkan dengan serius setiap detail daripada tersinggung. Dia menjadi lebih dan lebih bijaksana ketika Yang Mulia Sky Soarer melanjutkan. Lelaki tua itu begitu terpikat dengan suara-suaranya sendiri sehingga ia memeriksa setiap detail yang dilihatnya dalam perjalanan ke sini, memeriksa kekurangan mereka dengan detail yang menyiksa. Lebih dari 4 jam kemudian, bahkan Jiang Chen mulai menguap. Pada titik ini, Su Huanzhen benar-benar kagum dengan apa yang didengarnya. Apakah lelaki tua itu benar-benar senior-senior? Bagaimana dia berhubungan dengan pengadilan Cicada Surgawi? Mengapa semua komentarnya sepenuhnya benar dan akurat? Bahkan dia tidak bisa mencerna beberapa dari mereka dengan segera. Namun demikian, dia menyadari kedalaman pengetahuannya yang sebenarnya. Kebijaksanaan yang diketahuinya 10 kali lipat dari pengadilan Cicada Surga dalam segala hal. Dia ingat murai yang dinyanyikan di luar kediamannya awal hari itu. Comments for Chapter 2195. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2196. Bab 2196. Pertandingan yang dibuat di surga. Akhirnya, ucapan Yang Mulia Sky Soarer berakhir. Para eksekutif senior pengadilan Celestial Cicada menghela nafas lega dan kemarahan mereka yang mendidih mereda juga. Mereka benar-benar memahami sebagian dari omongannya, yang cukup bagi mereka untuk menyadari bahwa kritik lelaki tua itu sangat tepat. Dia jelas tahu apa yang dia bicarakan. Su Huanzhen menarik napas dalam-dalam. Tuan muda Jiang Chen, jika saya bertanya siapa senior? Jiang Chen terkekeh.
Apakah Anda ingat ketika saya mengatakan bahwa sekte Anda ada hubungannya dengan sekte kuno, sekte kepala Su? Senior telah membuktikan spekulasi saya. Selamat, warisan kuno yang Anda miliki milik Ancient Crimson Heaven Sect, salah satu faksi terkemuka di zaman kuno. Venerated Sky Soarer adalah senior dari sekte kuno itu. Dia adalah salah satu dari 3 boneka topnya. Petik 2. Setiap eksekutif senior, termasuk Su Huanzhen, menganga tak percaya. Semua permusuhan yang mereka simpan menguap dalam sekejap. Dunia bela diri paling menghargai warisan. Itu adalah fondasi, prestise, dan sejarah sekte. Semakin tua warisan, semakin kuat fondasi sebuah sekte. Celestial Cicada Court adalah penerus salah satu dari 10 faksi terkemuka kuno. Sungguh penemuan yang mengejutkan dan mendebarkan. Dan seniornya berasal dari sekte kuno yang sama. Dengan kata lain, dia adalah leluhur mereka. Mereka tidak akan kecewa dengan kritik nenek moyang mereka, bukan? Terutama karena kritiknya sepenuhnya benar. Tiba-tiba, para eksekutif senior menginginkan agar Yang Mulia Sky Soarer tidak membujuk mereka selama beberapa jam lagi. Mereka terlalu marah untuk mendengarkan tuan tua itu sebelumnya dan karenanya kehilangan banyak poin penting. Memperhatikan keterkejutan mereka, Jiang Chen tertawa kecil. Aku di sini hari ini untuk memperkenalkan Venerated Sky Soarer ke sekte Anda, Sek Hetsu. Dan saya punya proposal untuk dibuat. Tentu saja, ini hanya sebuah ide. Jika Anda tidak tertarik, Anda bebas untuk menolak saya. Petik 2. Tolong bicara jujur dengan kami, Tuan Muda Jiang Chen, buru-buru Su Huanzhen. Kalau begitu aku akan. Lebih dari 1 dekade yang lalu, saya mengumumkan bahwa beberapa faksi kuno akan secara bertahap muncul kembali. Berita itu mengirim gelombang kejut melalui domain manusia. Apakah semua orang ingat itu? Petik 2. Su Huanzhen mengangguk, ya. Dan setelah vena roh domain manusia dipulihkan dan sekte kuno muncul kembali, urutan dalam domain manusia akan terus berubah. Apa kamu setuju? Dia mengangguk lagi. Tentu saja, selama dekade terakhir, faksi-faksi utama dalam wilayah manusia saling berdempetan. Tidak ada yang lolos dari mataku. Yang membuatku senang, pengadilan jangkrik surga menjaga ketenangannya dan tetap setia pada dirimu sendiri. Itu sangat terpuji. Karena itu aku mengunjungimu. Petik 2. Semua orang menghela nafas lega. Para eksekutif senior memandang Su Huanzhen dengan rasa hormat yang baru ditemukan di mata mereka. Mereka menganggapnya terlalu konservatif dan berhati-hati. Sekarang, ternyata mereka adalah orang-orang bodoh. Tak satu pun dari mereka yang melihat kedalaman visi kepala sekte mereka. Tuan Muda menjunjung tinggi kepala sekte, yang berarti bahwa faksi agresif dalam domain akan akhirnya mendapatkan apa-apa untuk usaha mereka. Setelah pemulihan vena roh, domain seharusnya fokus pada mengolah dan membangun diri kita sendiri, kata Su Huanzhen dengan sungguh-sungguh. Menghabiskan waktu dan upaya kita untuk ekspansi akan menghambat perjuangan kita melawan iblis dalam waktu dekat. Persis. Jiang Chen menggenggam tangannya dan tersenyum. Yang menentukan tatanan domain bukanlah wilayah, tetapi warisan kuno. Siapapun yang mengintegrasikan warisan kuno akan menjadi pemenang. Memiliki wilayah yang luas tidak masalah dibandingkan dengan warisan kuno. Petik 2. Semua orang bersemangat. Bisakah? Jiang Chen tersenyum terus terang. Itu sebabnya saya datang. Pengadilan Cicada Surgawi telah lulus ujian saya. Anda memenuhi syarat untuk warisan kuno. Selain itu, pengadilan itu sendiri turun dari sekte Crimson kuno Surgawi. Ada sejarah bersama di sana. Jika Anda mau, kami ingin membangun kembali sekte kuno di atas istana Cicada Surga, memulihkan warisan sekte tersebut. Bagaimana denganmu? Petik 2. Kerumunan tertegun. Tawaran itu praktis jatuh ke pangkuan mereka. Dan tawaran yang luar biasa. Satu-satunya downside adalah bahwa tidak akan ada pengadilan Cicada Surga dalam domain manusia. Sebagai gantinya akan sekte kuno Crimson Heavens. Tapi itu tidak masalah. Pengadilan berasal dari sekte kuno. Tidak ada individu atau faksi yang akan menolak kesempatan untuk kembali ke akarnya. Nama sekte tidak memiliki nilai sentimental bagi mereka. Itu hanyalah sebuah nama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menjadi sekte terkemuka kuno hanya bisa menguntungkan mereka. Yang paling penting, mereka akan mendapatkan warisan sekte sebagai imbalan. Semua eksekutif senior merasa gatal. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk membuat keputusan. Su Huanzhen, tenang dari kegembiraannya. Dia memandang Jiang Chen dengan serius. Itu berita bagus, Tuan Muda Jiang Chen. Namun, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Tentu saja, tanya saja. Ini adalah tawaran, bukan pesanan. Petik 2. Saya hanya punya satu pertanyaan. Seberapa banyak pengadilan Cicada Surga akan dilestarikan di sekte kuno Crimson Heavens di masa depan? Jiang Chen terkekeh.
Paling tidak 70 hingga 80%, kataku. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Sky Soarer? Petik 2. Sky Soarer terkekeh. Wajar bagimu untuk peduli dengan orang-orangmu sendiri. Saya tidak akan menyangkal Anda akan hal itu. Saya hanya peduli bahwa sekte dibangun kembali. Anda yang menarik, gadis. Saya memiliki harapan besar untuk Anda. Di bawah bimbingan saya, mungkin Anda akan dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan pemahaman Anda tentang formasi. Tidak banyak perhatian Tuan Muda Chen terletak pada sekte Crimson Heavens kuno. Saya harus menemukan kami kepala sekte masa depan. Petik 2. Itu semakin memperkuat tekad anggota pengadilan. Salah satu dari mereka berbicara, Tuan Muda Jiang Chen selalu memenuhi janjinya, sekte kepala, dan seniornya adalah seorang master sejati. Lebih penting lagi, kami berbagi sejarah dengan sekte kuno Crimson Heavens. Itu adalah pasangan yang dibuat di surga. Petik 2. Sebelum Su Huanzhen bisa mengatakan apa-apa, seorang pria menerobos masuk dengan terburu-buru. Sekte kepala, sekelompok besar pembudidaya tiba-tiba muncul di portal yang telah Anda tugaskan bawahan ini untuk dijaga. Mereka semua terluka parah. Comments for Chapter 2196. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2197. Bab 2197. Masalah di Pulau Abis Myriad. Su Huanzhen bukan satu-satunya yang bereaksi terhadap laporan kultivator. Ekspresi Jiang Chen juga surut. Hanya ada satu portal di Celestial Cicada Court, yang mengarah ke Myriad Abyss Island. Dia telah melakukan perjalanan berkali-kali dan telah memberitahu Su Huanzhen untuk melindunginya dengan cara apapun. Inilah sebabnya dia memberi sekte lebih banyak dukungan. Portal akan sangat penting secara strategis di masa depan. Itu adalah jembatan antara domain manusia dan Myriad Abyss. Itu juga sebabnya Jiang Chen sangat menghargai Pulau Winterdraw. Winterdraw adalah penyangga antara domain manusia dan Myriad Abyss. Selama Winterdraw berada di bawah kendalinya, dia masih akan mempertahankan keunggulan strategis bahkan jika Myriad Abyss diklaim oleh ras lain. Mendengar bahwa sekelompok pembudidaya yang terluka telah muncul di portal, dia melompat berdiri. Ayo, mari kita lihat. Mengesampingkan pikiran untuk memulihkan warisan leluhur mereka, Su Huanzhen mengumpulkan sekelompok orang dan mengikuti Jiang Chen. Dia tahu betapa pentingnya portal itu bagi Tuan Muda. Memang ada beberapa pembudidaya yang terluka, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah akrab dari peremajaan dan Tritalen. Mantan sipir Winterdraw juga ada di antara mereka. Apa yang terjadi, Old Ding? Jiang Chen lebih akrab dengan sipir. Warden Ding pucat pasi. Setelah pil penyembuhan Jiang Chen mulai berlaku, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan. Ini buruk, Tuan Muda Jiang Chen. Bagaimana? Sekitar 4 tahun yang lalu, beberapa portal dibuka di banyak pulau di Myriad Abyss. Sejak itu, semakin banyak setan muncul dan mengambil Myriad Abyss oleh badai. Pada awalnya, 10 tanah suci tidak begitu memperhatikannya, dengan asumsi bahwa mereka hanyalah kelompok kecil, yang putus asa. Namun, jumlah mereka terus bertambah dan mereka telah menaklukkan semakin banyak daerah hanya dalam beberapa tahun. Ketika 10 tanah suci akhirnya memperhatikan, mereka terlalu dikuasai oleh pertempuran Offworld untuk menyisihkan tenaga manusia. Myriad Abyss sekarang sedang diserang baik dari dalam maupun dari luar dunia. Itu diambang kehancuran. Petik 2. Warden Ding menderita luka serius, tetapi ia tetap tenang dan kemampuan berpikir. Wajah Jiang Chen mengeras setelah kepala penjara selesai menjelaskan. Peremajaan, Tritalen, dan Winterdraw digunakan untuk menjadi mitra strategis dengan sinergi yang hebat. Namun, kami terkejut bahwa setan akan menargetkan faksi terpencil seperti kami. Mereka pertama menyerang Tritalen, kemudian peremajaan. Pada saat ini, setan dan pasukan boneka mereka hampir menaklukkan semua Tritalen, anggota yang tersisa yang telah mundur ke Rejuvenation untuk membuat pendirian akhir. Sementara itu, kami berjuang keras untuk melarikan diri ke Winterdraw, ini relatif aman saat ini, tapi apa? Jiang Chen bertanya dengan prihatin. Tapi iblis telah mengarahkan pandangan mereka pada Winterdraw juga. Bawahan ini khawatir bahwa setelah peremajaan dikalahkan, Winterdraw akan terisolasi dan rentan tanpa sekutu. Lebih penting lagi, Winterdraw tidak cukup kuat untuk melawan iblis-iblis penyerang tanpa para penggarap ilahi yang mempertahankannya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk pelan. Dia tidak pesimis seperti Warden Ding. Winterdraw pernah menjadi milik Pei Xing, tokoh kuno. Formasi dan pertahanannya cukup untuk menghalangi para pembudidaya ilahi biasa. Iblis membutuhkan banyak leluhur ilahi untuk menerobos formasi dengan kekuatan kasar. Kalau tidak, akan mustahil untuk menyerbu pulau itu. Jiang Chen menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menawarkan kenyamanan. Aku mengerti sekarang, Warden Ding. Anda harus tetap di sini dan pulih. Petik 2.
Warden Ding gelisah. Myriad abis praktis terbakar, Tuan Muda. Saya tidak mungkin beristirahat sekarang. Jika Anda tidak segera pergi, Rejuvenation akan jatuh ke dalam genggaman iblis, dan Winterdraw akan menerima pukulan terberat dari serangan itu juga. Pengaturan Anda di sana akan berantakan. Petik 2. Jiang Chen mendesah samar. Saya tahu itu. Namun, kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menghilangkan setan yang tersisa di domain manusia juga. Jumlah mereka besar, dan saya kehabisan tenaga. Tidakkah kamu melihat betapa sedikitnya dewa yang ada bersamaku? Petik 2. Wajah Warden Ding jatuh. Apakah wilayah manusia mengalami kesulitan juga? Dia bertanya pelan. Apakah tidak mungkin untuk menghentikan iblis? Jangan khawatir. Bahkan jika saya harus melakukannya sendiri, saya tidak akan meninggalkan peremajaan ke perangkat sendiri. Saya telah naik ke keilahian. Jika itu terjadi, saya akan kembali ke Myriad Abyss sendiri. Petik 2. Jiang Chen menawarkan jaminannya. Warden Ding menatapnya dengan tatapan kagum, tetapi keberatan, itu tidak akan berhasil. Anda terlalu penting untuk mengambil risiko sendiri dengan pergi sendirian, Tuan Muda. Petik 2. Dalam masa-masa sulit seperti itu, hidupku tidak masalah ketika seluruh benua dipertaruhkan, Jiang Chen menanggapi dengan keyakinan besar. Warden Ding membuka mulut untuk menanggapi, tetapi dipotong oleh lambaian tangan pemuda itu. Berikan aku waktu, saya akan kembali ke Gunung Merak Suci untuk membuat beberapa pengaturan. Paling banyak 3 hari, aku akan kembali ke Myriad Abyss bersamamu untuk membantu peremajaan. Petik 2. Dia kemudian berbalik ke Su Huanzhen. Sekhetsu, mereka adalah temanku dari Myriad Abyss. Saya akan mempercayakan Anda untuk merawat mereka. Petik 2. Tentu saja, Su Huanzhen bergegas keluar. Naiklah perahu saya, mari kita kembali ke pengadilan Cicada Surga. Jiang Chen memberi isyarat kepada semua orang untuk naik ke perahu. Mereka tiba di pengadilan dalam waktu singkat. Jiang Chen mencari Su Huanzhen secara pribadi. Tolong rawat mereka, Sekte Kepala Su, tapi jangan terlalu ramah dengan mereka. Jangan memberitahu mereka tentang situasi domain manusia saat ini, dan jangan menyebutkan Sekte Kuno. Jika ada dari mereka yang bertanya, katakan saja kepada mereka bagaimana domain manusia di masa lalu. Beritahu mereka aku penguasa muda Gunung Pivau Suci daripada kepala istana Velurium. Petik 2. Memperhatikan nada seriusnya, Su Huanzhen mengangguk dengan sungguh-sungguh meskipun tidak mengetahui alasan Jiang Chen. Dimengerti, saya akan memberitahu semua orang untuk tetap berpegang pada cerita. Petik 2. Sangat dihargai. Juga, Anda harus mengenal Yang Mulia Skysoarer. Dia sangat berpengetahuan dalam formasi. Dia juga tahu banyak tentang banyak warisan dari Sekte Crimson Heavens kuno. Saya sudah membuat kesepakatan dengan orang tua itu, tetapi saya tidak akan tetap sebagai kepala sekte lama. Saya harap suatu hari nanti, Anda akan mengambil alih dari saya. Petik 2. Su Huanzhen terkejut. Bukankah Tuan Tua membuat kepala sekte yang lebih baik? Dia tidak mau. Selain itu, dia berkarat dalam memimpin orang-orang setelah dipenjara selama 200.000 tahun. Jiang Chen menambahkan dengan nada serius, seorang kepala sekte yang baik harus energik, tetapi berkepala dingin. Menurut pendapat saya, Anda akan menjadi pemimpin yang baik. Petik 2. Su Huanzhen bisa tahu dari tatapan tulus Tuan Muda bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kesadaran itu menabrak nada di hatinya. Dia berhenti menolak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapanmu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Oh, dan kamu harus mengunjungi istana Velurium sesekali. Kaisar Pivau telah kembali selama bertahun-tahun. Anda tidak akan memperlakukannya sebagai orang asing selamanya, bukan? Petik 2. Su Huanzhen memerah, jantungnya berdetak kencang. Comments for chapter 2197. Sovereign of the Three Realms, chapter 2198. Bab 2198. Menyebarkan pasukan, pembangunan kembali Sekte Crimson Heavens kuno telah digerakkan. Namun, karena pergantian peristiwa yang mengejutkan, Jiang Chen dan Su Huanzhen memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini. 2 hari kemudian, Tuan Muda diam-diam memanggil 4 binatang ilahi, Xia Tianze, dan Matt Finn ke pengadilan Celestial Cicada. Penjaga lain dari 6 istana warisan diperintahkan untuk tinggal di istana Velurium jika terjadi sesuatu. Binatang ilahi dan yang lainnya segera tiba dengan alasan sekte. Gila Finn sangat tidak sabar. Dia adalah seorang fanatik pertempuran, tetapi Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Dia sering mengeluh kepada pemuda itu bahwa dia tidak memiliki panggung untuk tampil. Dia akhirnya dimasukkan kali ini. Hehe, apakah kita melakukan sesuatu yang besar kali ini, Tuan Muda Chen? Gila Finn mengobrol dengan bersemangat.
Jiang Chen tersenyum tipis. Kami akan pergi ke Myriad Abyss untuk bergabung dengan pertarungan. Apa, kami tidak membantu para pengkhianat itu, bukan? Xia Tianze tidak senang. Tidak ada yang pribadi, Tuan Muda Chen, tetapi tidak ada alasan untuk membantu para pembelot yang tidak tahu berterima kasih itu. Jiang Chen menghela nafas. Myriad Abyss dan domain manusia mungkin tidak persis berada di kapal yang sama, tetapi nasib kita semakin terhubung. Kami tidak membantu Myriad Abyss, tetapi memerangi iblis. Anda semua memiliki skor untuk diselesaikan dengan ras iblis. Apakah kamu tidak ingin membunuh beberapa dari mereka? Jiang Chen tersenyum saat berbicara. Iblis. Xia Tianze melirik ke sekeliling. Mengapa setan muncul di Myriad Abyss? Bukankah mereka menganggap Myriad Abyss di bawah mereka di zaman kuno? Petik 2. Semuanya berbeda sekarang. Mungkin pasukan iblis telah menyerbu gurun tandus. Mereka tidak bisa menembus formasi besar pengurungan jiwa surgawi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerang domain lain atau Myriad Abyss terlebih dahulu. Target akhir mereka kemungkinan masih menjadi domain manusia. Petik 2. Domain manusia selalu menjadi target yang menarik di benua itu. Formasi hebat mungkin memberikan masa tenggang, tetapi itu tidak akan menghilangkan musuh-musuh mereka. Dengan satu jalan terhambat, pasukan iblis akan melakukan perjalanan setengah dari benua dan menyerang domain dari sisi lain cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak akan selalu mengambil sikap defensif. Pelanggaran penting untuk pertahanan diri. Finn gila terkekeh. Mengapa kamu peduli kemana kita akan pergi, Old Xia? Tidak ada hal lain yang penting selama kita melawan iblis. Kami tidak membantu desertir kuno. Petik 2. Xia Tianze mendengus. Dari mana setan-setan itu berasal? Jiang Chen memberi mereka senyum konspirasi. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang besar kali ini. Saya tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Anda. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan? Prospek membunuh iblis menggelitik minat Xia Tianze. Aku akan memberikan umpan dan mengaitkan pengisap itu. Jiang Chen menyeringai dan menjelaskan rencananya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan rencana yang dijelaskan, Xia Tianze menyeringai sedih. Kepala sekte yang menakjubkan yang kau buat untuk istana. Dalam beberapa hal, Anda lebih licik daripada Divine Velurium. Petik 2. Apakah itu dimaksudkan sebagai pujian? Jiang Chen bertanya dengan masam. Ini. Xia Tianze menambahkan dengan serius, Tuan Ilahi tidak menghindar dari tipu daya, tetapi dia tidak selihai kamu. Anda dapat membuat skema melawan musuh Anda dalam sekejap. Itu bakat langka. Petik 2. Jiang Chen tidak punya waktu untuk mencari tahu apakah itu pujian atau penghinaan. Dia menyapu pandangan teman-temannya. Katakan saja padaku jika rencananya layak. Hehe. Aku baik-baik saja selama aku bisa bertarung dan membunuh iblis. Proses berpikir Matt Finn sederhana. Burung Vermilion tersenyum. Setiap kali kamu membuat sebuah rencana, aku hampir bisa melihat musuh jatuh dalam pikiranku. Kebanyakan yang mencoba menipu Anda malah jatuh ke dalam perangkap Anda. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Ini bukan tentang tipu daya. Siapapun pemain catur yang lebih baik akan keluar di atas. Petik 2. Kura-kura hitam merasakan sedikit kedinginan di punggungnya. Itu diam-diam memuji dirinya sendiri karena memilih untuk mengikuti Jiang Chen. Jika tidak membuat keputusan, manusia akan memastikan bahwa kura-kura tidak akan bisa tetap bersembunyi di pulau Sand lain. Tidak ada objek, sudah diputuskan. Namun ingat, Anda harus tetap menyembunyikan diri saat Anda membuat masalah, atau rencananya tidak akan seefektif itu. Petik 2. Jangan khawatir, kata Xia Tianze sambil tersenyum. Selama kita tidak bertengkar, tidak ada yang akan melihat kita. Matt Finn mengerutkan hidungnya. Apa yang kalian semua lihat padaku? Aku tidak sebodoh itu. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hari ketiga, Jiang Chen pergi ke Warden Ding dan teman-temannya. Aku telah kembali ke Gunung Pivot Suci dan merekrut bantuan dari beberapa pembudidaya dan setengah dewa Empyrean. Jangan khawatir, iblis yang dikirim untuk menyerang Rejuvenation tidak bisa sekuat itu. Kami akan menyelamatkan teman-teman kami. Petik 2. Wajah Warden Ding jatuh. Dia tidak tahu pasti apakah Jiang Chen telah membawa cukup banyak pria, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kurangnya pembudidaya ilahi akan menjadi masalah. Lapisan peraknya adalah bahwa tuan muda itu sendiri telah mencapai alam ilahi. Dia mungkin bisa mengubah air pasang sendiri dengan kekuatannya. Itulah yang Warden Ding pilih untuk percaya. Beri aku waktu sebentar, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepala sekte. Jiang Chen melambaikan tangan di udara dan berjalan ke Suhuanzhen. Dia membawa Jiang Chen ke lokasi yang tidak jelas dan mengirimkannya. Yakinlah, orang-orang saya telah mengikuti pesanan saya ke surat itu, menghindari memberitamu kami terlalu banyak informasi. Kami juga merahasiakan situasi saat ini di domain manusia. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis.
Permintaan maaf karena sudah mengganggumu begitu lama, Sekte Kepala Su. Kami akan membayar Anda kembali nanti. Permisi. Su Huanzhen memandang punggung Jiang Chen dengan serius. Dia masih tidak yakin mengapa Jiang Chen memberi perintah. Mungkin dia masih berhati-hati ketika datang ke Myriad Abyss. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Tidak lama setelah memasuki portal, Jiang Chen membawa orang-orangnya sendiri dan kelompok Warden Ding ke Winterdraw. Luce dan yang lainnya yang ditempatkan di pulau itu sangat gelisah. Mereka menerima permohonan bantuan dari peremajaan setiap hari, tetapi dengan tenaga mereka yang terbatas, mereka tidak mungkin meninggalkan Winterdraw untuk membantu mereka. Kebenaran yang buruk adalah bahwa mereka tidak cukup bahkan menunda iblis-iblis itu. Lebih baik tinggal di Winterdraw dan menggunakan formasinya untuk keuntungan mereka. Kemudian, mereka mungkin bisa setidaknya mencegah setan dalam jangka pendek. Mereka menghela napas lega ketika Jiang Chen tiba. Tuan Muda adalah tulang punggung mereka. Hanya dia yang bisa membalikkan keadaan. Comments for Chapter 2198. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2199. Bab 2199. Demonic Shadows Dance dan Flicker. Ketika Jiang Chen meminta pengarahan, Luce segera berbicara. Peremajaan meminta bantuan kami 4 hingga 5 kali setiap hari. Menurut pendapat bawahan ini, Rejuvenation akan telah lama diklaim jika setan benar-benar ingin menaklukkannya. Mereka menarik kembali untuk memikat kita. Petik 2. Wajah Warden Ding berkabut. Luce melukis gambar yang suram, tapi itu mungkin benar. Dari cara iblis dengan cepat menaklukkan Tritalen, tidak masuk akal bahwa mereka tidak mampu mengalahkan peremajaan. Mungkin setan-setan itu sudah menunggu Jiang Chen muncul. Mungkin mereka pernah mendengar bahwa Tuan Muda adalah ancaman terbesar mereka dari wilayah manusia dan Myriad Abyss. Mungkin itu sebabnya peremajaan masih berdiri. Spekulasi seperti itu masuk akal. Jiang Chen berpikir termenung. Peluang apa yang bisa diremajakan oleh peremajaan tanpa bantuan kita? Warden Ding menghela nafas panjang. Tidak mungkin. Dia tidak mau mengakuinya, tapi itu yang sebenarnya. Mata Jiang Chen menjadi gelap. Maka semua orang di Rejuvenation akan mati jika kita tidak bertindak. Saya harus pergi ke sarang harimau bahkan jika saya akan berjalan lurus ke dalam perangkap. Petik 2. Hidung sipir Ding berkedut ketika dia melihat tekad di wajah Jiang Chen. Bahkan hatinya yang baja telah dimenangkan oleh pemuda itu. Semua peremajaan akan berterima kasih kepada Anda karena menegakkan keadilan, Tuan Muda Jiang Chen. Pemimpin manusia itu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Mari kita istirahat sejenak dan merumuskan rencana hari ini. Besok, kita akan berangkat dan melancarkan serangan mendadak terhadap iblis yang mengelilingi peremajaan. Kecepatan sangat penting dalam pertarungan. Kami akan menangkap mereka lengah. Petik 2. Warden Ding mengertakkan gigi. Saya akan memimpin tuduhan bahkan jika itu membunuh saya, Tuan Muda Jiang Chen. Luce membuka mulutnya untuk sukarela membantu, tetapi Jiang Chen memotong. Kalian semua, tetap dan membela Winterdraw. Anda sudah lama tinggal di sini. Anda tahu perangkap dan formasi pulau lebih baik. Bersiaplah untuk membawa kami begitu kami berhasil mematahkan mereka yang dalam peremajaan. Petik 2. Terserah Anda, Tuan Muda. Luce menghela nafas dengan lemah dan menyarankan, ini akan berbahaya, Tuan Muda. Mengingat status Anda, mungkin. Jangan mencoba untuk mengeluarkanku darinya. Menurut Anda dari mana status saya berasal? Saya dapat mencapai ketinggian ini karena mereka yang mendukung saya. Jika saya berdiri dan tidak melakukan apa-apa ketika orang-orang saya dalam bahaya, bagaimana saya akan memimpin mereka di masa depan? Tanggapan Jiang Chen menghentikan Luce dari berusaha lebih jauh. Mungkin inilah yang membuat Tuan Muda itu karismatik. Ia dilahirkan untuk menciptakan keajaiban. Apakah dia dapat melakukan hal yang sama kali ini? Luce ingin Jiang Chen berhasil meskipun ada kemungkinan. Namun, dia harus mengakui bahwa tantangan yang dihadapi Tuan Muda sekarang lebih sulit dari sebelumnya. Di pinggiran peremajaan, pasukan iblis telah mengelilingi pulau untuk beberapa waktu. Mereka telah melancarkan beberapa serangan dan menyebabkan beberapa kematian dan kerusakan, tetapi tampaknya iblis-iblis itu tidak berniat untuk mengambil alih kepulauan itu dalam satu kali kejadian. Jelas bahwa peremajaan tidak begitu penting sebagai lokasi yang strategis bagi iblis terlepas dari sumber daya yang dimilikinya. Mereka ada di sini untuk alasan yang berbeda. Di alam rahasia di luar pulau, beberapa boneka setan berkumpul. Pasukan iblis yang mengepung peremajaan terdiri dari 2 suku iblis dan sepasukan boneka. Ada 3 pembudidaya ilahi di antara mereka. 2 adalah leluhur suku masing-masing, dan 1 adalah pemimpin boneka. Status nenek moyang iblis jelas dari kursi yang mereka ambil. Salah satunya bersinar dengan cahaya dingin dan dingin. Dari kejauhan, dia menyerupai patung logam.
Wajahnya bebas dari ekspresi, sementara tubuhnya tampak terpahat dan sangat kuat seperti dilemparkan ke dalam tembaga dan besi. Dia berasal dari suku iblis emas yang terkenal. Setan emas dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mereka adalah pejuang jarak dekat yang paling sengit dari semua setan, dan pertahanan mereka hampir tidak bisa dipatahkan. Dengan demikian mereka dijuluki iblis yang tidak bisa dibunuh. Serangan fisik biasa hampir tidak berpengaruh pada mereka. Serangan pikiran juga tidak efektif. Seperti namanya, mereka hampir kebal terhadap semua serangan karena tubuh logam mereka. Pertahanan mereka yang luar biasa dalam beberapa hal meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Mereka memberikan sedikit perhatian untuk melindungi diri mereka ketika mereka bertarung, yang secara alami membuat serangan mereka menjadi lebih ganas. Setan emas dianggap sebagai mesin pertempuran dari 10 suku iblis, dan mereka hidup sesuai dengan reputasi. Di sebelah nenek moyang iblis emas adalah iblis yang tampak aneh dengan sepasang sayap, iblis bersayap. Sayap iblis ini tidak bisa diremehkan. Mereka tidak hanya bisa meningkatkan kecepatan iblis, tetapi juga berkontribusi terhadap serangan dan pertahanan. Lebih penting lagi, sayap juga bisa digunakan sebagai senjata. Setan bersayap adalah pejuang yang ganas juga. Meskipun mereka mungkin tidak seagresif iblis emas dalam pertempuran, perbedaannya tidak signifikan. Setan bersayap, setan emas, dan setan titan secara luas dianggap sebagai 3 suku setan yang paling sengit. Suku-suku lain memiliki keunikan dalam caranya sendiri. Selain iblis celestial, yang berbakat dalam setiap aspek, tidak ada suku lain yang bisa menang dalam pertarungan langsung melawan 3 suku. Itu membedakan mereka dari setan bayangan dan setan yin. Nenek moyang iblis bersayap mengerutkan kening dan bertanya, di mana Forefater Sadoles? Bukankah dia mengatakan akan segera bergabung dengan kita? Di mana dia? Dia tidak mengharapkan kita untuk memintanya datang, bukan? Petik 2, nenek moyang iblis emas tertawa. Bayangan setan yakin cinta itu misterius. Siapa yang tahu kalau dia datang? Petik 2, pemimpin pasukan boneka tetap diam. Seolah-olah dia dilahirkan untuk mematuhi perintah daripada mengungkapkan pendapat. Suara dingin yang diwarnai dengan tawa datang dari luar. Berbicara di belakangku sekarang, King Tua. Saya mendengarmu. Suara itu samar dan tidak ditambatkan. Eri, untuk sedikitnya. Haha, sudah kubilang kita tidak bisa memastikan apakah dia akan datang. Nah, ini dia. Nenek moyang iblis emas tertawa terbahak-bahak. Tawa logam yang kuat dan kisi-kisi. Embusan angin menyapu ketika percakapan mengalir. Bayangan samar muncul dan terbang seperti hantu. Dalam sekejap mata, iblis muncul di kursi kosong, tampak mengerikan dan menyeramkan. Dia adalah nenek moyang ilahi dari suku iblis bayangan, Forefater Sadoles. Comments for chapter 2199. Sovereign of the Three Realms, chapter 2200. Bab 2200. 3 nenek moyang agung. Nenek moyang iblis bersayap bernama Blue Falcon. Dia relatif terkenal di antara rekan-rekannya. Forefater Silverage, dari iblis-iblis emas, menikmati status yang sama. Nenek moyang terakhir yang masuk adalah Sadoles, salah satu dari 3 leluhur-leluhur iblis bayangan. Dia kira-kira sama dengan Evil Shadow, yang telah dibunuh Jiang Chen dan teman-temannya. Sangat aneh bagi ketiganya untuk muncul di dekat kepulauan Rejuvenation. Secara teori, tempat ini hampir tidak cukup penting untuk menjamin ketiganya muncul. Satu nenek moyang sudah lebih dari cukup untuk meruntuhkan kepulauan. Jelas ada alasan berbeda yang mereka kumpulkan. Kedatangan Sadoles memicu tawa dari Blue Falcon. Daos Sadoles, saya kira dari kehadiran Anda yang bekerja di 10 negeri suci berjalan lancar. Sadoles mengeluarkan kekle seram. Saya tidak berharap mereka begitu mudah dikalahkan. Tampaknya keturunan dari banyak dari kita di Myriad Abyss telah menjadi sedikit sia-sia. Petik 2, tidak semuanya. Kami baru saja belajar dari kesalahan kami dalam perang kuno, tawa Blue Falcon. Jika 10 suku kita telah bekerja sama sedikit lebih dekat, kita tidak akan bertemu dengan akhir yang menyedihkan. Manusia memiliki pepatah ini, hidup dan belajar, tidak ada alasan kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Petik 2, kurasa, tapi itu bukan alasan untuk kolaborasi kita kali ini. Itu karena perintah nenek moyang celestial. Tidak peduli seberapa besar kita tidak menyukai satu sama lain, kita diwajibkan untuk bersatu, ya. Sadoles berbicara sepele saat ia bepergian. Silverage mendengus. Nenek moyang celestial terlalu berhati-hati. Jika kita menggunakan kekuatan penuh kita kapan saja, kita akan menaklukkan Divine Abyss dengan sapuan bersih. Tidak ada alasan untuk konspirasi rumit ini. Petik 2, haha, Daos Silverage, jika itu yang Anda pikirkan, maka Anda keliru. Sepertinya kamu belum belajar dari pelajaran kuno.
Sadoles berkotek lagi. Cukup itu darimu. Silver Edge tampak tidak yakin. Ambillah waktu ini, misalnya. Jika kita menyerang Winterdraw setelah memusnahkan Rejuvenation, kita akan bisa menghancurkan pertahanan Winterdraw sepenuhnya. Jika ada yang disebut formasi transportasi di sana, kita dapat mengambil kendali segera dan menyerang domain manusia dengan cara itu. Mengapa melakukan semua hal ekstra ini? Sudahkah kita iblis tumbuh untuk takut kepada manusia? Petik 2. Sama seperti almarhum Forefather Stonevin, Silver Edge sangat menghina umat manusia. Jelas, dia lebih suka serangan frontal, serangan secepat dan tegas seperti sambaran petir. Itu, menurutnya, lebih cocok dengan gaya iblis. Trik licik dan taktik bundaran ini benar-benar tidak menyenangkan baginya. Silver Edge membenci pendekatan Sadoles dan hantu bayangan khususnya. Sadoles tertawa untuk ketiga kalinya. Daoi Silver Edge, Anda mencemooh domain manusia bahkan setelah kalah sekali pada mereka. Anda harus tahu dengan baik alasan mengapa kita tidak bisa menginvasi mereka, meskipun anjing laut kita di tanah liar yang sunyi telah dibuka. Petik 2. Huff. Bukankah mereka mengaktifkan apa yang disebut, formasi hebat jiwa langit surgawi? Itu semua bagus untuk mereka. Mereka hanya tahu bagaimana kura-kura di belakang formasi. Itu menunjukkan ketakutan mereka pada kita, bukan? Petik 2. Silver Edge memiliki poin yang cukup bagus. Tentu, manusia takut pada kita setan. Terus, itu tidak berarti mereka tidak bisa berurusan dengan kita. Pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi pada Lightford dari setan monster? Karakter nyata telah muncul di sisi manusia. Dia sulit dihadapi. Petik 2. Konyol. Satu bocah manusia. Jika kita setan emas ada di barisan depan, saya jamin saya akan mendapatkan kepalanya dalam sebulan, sembur Silver Edge dengan kejam. Giliran Blue Falcon yang tertawa. Daoi Silver Edge, tenangkan dirimu. Tuan Iblis Surgawi telah berbicara. Kita harus mengikuti perintah dalam serangan mendadak ini. Daoi Sadoles memimpin, dan kita harus membantunya. Petik 2. Blue Falcon tampaknya menekankan peran kepemimpinan Sadoles, tetapi kata-katanya bisa ditafsirkan sebagai agak provokatif juga. Silver Edge marah, tetapi menahan diri dari kritik terang-terangan setelah itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk mengeluh. Aku harap semua berjalan dengan baik. Kalau tidak, waktu yang akan kita sia-siakan di sini akan cukup bagi kita untuk menaklukkan 10 tanah suci setidaknya satu kali. Petik 2. Sadoles meraung dengan tawa. Ketika misi kita di sini selesai, tentu saja kita akan mendapatkan tugas baru dengan 10 tanah suci. Apakah Anda khawatir tidak dapat berkontribusi? Petik 2. Aku hanya khawatir setan kayu akan membunuh semua orang sebelum kita sampai pada mereka, desah Blue Falcon. Kalau begitu, kita tidak akan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tuan Iblis Langit tahu lebih baik dari itu. Metode Iblis Kayu mungkin sangat licik, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kehormatan. Dia tidak akan suka kontribusi suku lain untuk menaungi miliknya, setelah semua. Tanpa bayangan menyeringai, kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan apa-apa. Tuhan begitu bijaksana dalam perintahnya kali ini karena dia tahu untuk tidak membagi pasukan kita lagi. Saat itu, kami menyebar terlalu tipis, yang memungkinkan manusia untuk membagi dan menaklukkan. Petik 2. Ini benar sekali. Di era kuno, jika 10 suku iblis tetap bersama dan mendengarkan perintah, mereka tidak akan kalah perang sepenuhnya. Setan-setan telah kalah karena mereka telah meremehkan musuh mereka, dan juga terlalu bangga pada diri mereka sendiri. Dalam hal kekuatan mentah, mereka lebih dari mampu menaklukkan abis ilahi. Raja Iblis telah membuat pilihan bijak kali ini. Menaklukkan Myriad Abis berarti bahwa kita akan memiliki basis operasi sendiri yang dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Lebih penting lagi, para pembudidaya di sini kebanyakan pengecut tanpa tulang. Selain dari 10 negeri suci, faksi-faksi di sini tidak punya nyali untuk melawan kita sampai mati. Blue Falcon tertawa sinis. Kami menghancurkan jalan kami di sini dengan mudah sepele. Goreng kecil, semuanya, lamban Sadoles. Mereka tidak penting. Yang paling penting adalah membobol Winterdraw dan domain manusia. Itulah kunci perang ini. Jika kita tidak bisa memasukkan domain, rencana Tuan akan dihentikan. Petik 2. Kalian memiliki begitu banyak omong kosong untuk dimuntahkan. Bisakah kita pergi atau tidak? Mencibir Silver Edge. Jangan bilang kau masih dalam tahap perencanaan. Apa terburu-buru? Saya punya seluruh rencana di sini. Jangan khawatir, Anda akan segera bertarung. Saya harap Anda benar-benar dapat mengalahkan Jiang Chen ketika dia muncul. Sadoles membuat nenek moyang sesamanya marah. Silver Edge mencibir. Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Kapan kita para iblis emas gagal dalam pertarungan langsung? Petik 2. Comments for chapter 2200. Sekian dulu video hari ini. Untuk selanjutnya,
Teman-teman bola, hidupin tombol lonceng, biar HP kamu ada notif. Terima kasih. See you next time, and bye-bye.